Oke, sudah terlihat ya. Maaf, ada gangguan jaringan tadi. Jadi saya keluar masuk Zoom-nya. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi karena adanya berbagai macam penyakit seperti kolera, lepra, dan juga penyakit pes yang timbul pada abad ke-7 dan juga abad ke-14, semenjak itulah masalah kesehatan masyarakat atau kesehatan lingkungan ini mulai menjadi pusat perhatian, menjadi perhatian masyarakat, perhatian pemerintah, khususnya masyarakat kesehatan lingkungan ini. Nah, jadi karena adanya sudah menjadi perhatian, oleh karena itu baik dari pemerintah ataupun masyarakat ataupun pihak akademisi itu mulai mencari jalan keluar dari berbagai macam penyakit ini, terutama bagian-bagian atau pihak-pihak yang akademisi di bagian kesehatan masyarakat. Nah, kita masuk pada periode setelah timbulnya ilmu pengetahuan atau munculnya ilmu pengetahuan. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu munculnya pada abad ke-18 dan juga awal dari abad ke-19. Nah, jadi bangkitnya ilmu pengetahuan ini disebabkan oleh adanya revolusi industri di Inggris pada era industrialisasi. Jadi didukung oleh adanya revolusi industri sehingga pemukiman kumuh, lalu juga akumulasi buangan dan kotoran makhluk hidup, lalu juga masalah sosial dan kesehatan itu menjadi fokus atau menjadi menjadi mulai lambat laun mulai teratasi. Nah, yang pada tahun 1832 muncullah wabah penyakit kolera yang puncaknya yang dahsyat. Jadi pada abad ke-7 sudah mulai ada epidemi dari penyakit kolera. Nah, pada tahun abad ke-18, nah itu dia sudah mulai menjadi puncaknya, titik puncak dari wabah penyakit kolera. Nah, pada tahun 1854, peneliti epidemiologi yaitu John Snow itu mulai meneliti tentang sumber dari penyakit kolera ini. Dari mana sih sumbernya dan apa sih penyebabnya. Jadi setelah diteliti, diketahuilah bahwa ternyata penyakit kolera ini dibawa oleh virus berupa Vibrio cholerae yang mencemari sumber air bersih masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya air bersih yang digunakan oleh masyarakat sudah tercemar, entah itu bakteri ataupun virus, itu akan membawa berbagai macam penyakit. Nah, kalau ada dia virus dari atau bakteri dari Vibrio cholerae ini ada di dalam air bersih, maka dia akan membawa penyakit kolera. Nah, dari air bersih inilah mulailah muncul konsep-konsep berupa faktor lingkungan. Contohnya seperti apa saja pengaruh-pengaruh faktor lingkungan terhadap kesehatan lingkungan. Nah, jadi dari sinilah mulai berkembangnya disiplin ilmu kesehatan lingkungan. Nah, jadi pada mulai dari akhir abad ke-18 atau awal dari abad ke-19 muncullah ilmu kesehatan lingkungan ini. Jadi setelah berbagai macam penelitian bahwa ternyata penyakit kolera ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang tidak bersih tadi, yaitu lebih fokusnya itu tentang sumber air bersih yang sudah tercemar. Nah, ini merupakan beberapa tokoh yang penting dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada Hippocrates pada 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia disebut sebagai bapak kedokteran pertama yang menggunakan observasi ilmiah untuk pengobatan. Nah, lalu ada Anthony van Leeuwenhoek, yaitu pada tahun 1632 sampai 1723. Dia sudah mulai mengembangkan mikroskop berlensa 1 dan menemukan protozoa serta dapat mendeskripsikan tentang spermatozoa. Lalu ada John Snow yang tadi kita bahas pada tahun 1813 sampai 1848 yang membuktikan bahwa kuman kolera itu dibawa oleh air. Lalu ada Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895. Dia merupakan orang pertama yang membuktikan bahwa bakteri itu dapat menyebabkan orang menjadi sakit. Lalu ada Joseph Lister pada tahun 1827 sampai 1912. Dia mengintrodusir tentang antiseptik ke dalam ilmu bedah. Nah, jadi sudah adanya dikenal antiseptik pada ilmu bedah. Lalu ada Carlos Joan Funley pada tahun 1833 sampai 1915. Nah, dia dapat mengidentifikasi nyamuk sebagai pembawa agen demam kuning.
Lalu ada Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910, dia menemukan bahwa kuman penyebab penyakit tuberkulosis, antraks, dan kolera. Nah, dia sudah menemukan adanya penyakit DBD, penyakit lalu ada antraks dan juga penyakit kolera disebabkan oleh kuman-kuman penyakit. Nah, ada Walter Reed pada tahun 1851 sampai 1902, dia membantu menemukan penyebab dari penyakit kuning. Nah, kalau tadi Carlos dia menemukan mengidentifikasi nyamuk sebagai agen pembawa penyakit kuning, kalau Walter Reed dia menemukan penyebab utamanya kenapa dengan penyakit kuning itu dapat terjadi. Lalu ada Paul Ehrlich pada tahun 1854 sampai 1915 yang menemukan obat antisipilis. Lalu pada kita masuk tentang pembahasan tentang kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, ini sebelum Orde Baru. Nah, jadi pada tahun 1882 muncullah Undang-Undang tentang Higiene dalam bahasa Belanda. Nah, pada tahun 1924 atas prakarsa Rockefeller Foundation yang didirikan oleh rival Hygiene Works di Banyuwangi dan juga Kebumen. Nah, pada tahun 1956 adanya integrasi usaha pengobatan dan usaha kesehatan lingkungan di Bekasi hingga didirikanlah Bekasi Training Center. Nah, itu yang mempelopori adalah Profesor Mukhtar yang mempelopori tindakan kesehatan lingkungan di Pasar Minggu. Nah, pada tahun 1959 dicanangkan program pemberantasan malaria sebagai program kesehatan lingkungan di tanah air. Pada tanggal 12 November yang dinyatakan atau sekarang dicanangkan sebagai Hari Kesehatan Nasional. Nah, jadi dulu pada tahun 1959 ini malaria ini merupakan penyakit yang menjadi wabah yang banyak terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Oleh karena itu Indonesia betul-betul fokus menerapkan ataupun mencanangkan tentang program pemberantasan malaria ini sebagai program kesehatan lingkungan. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak ditemukan lagi adanya orang-orang yang terkena penyakit malaria. Kalau sekarang yang paling banyak itu DBD sekarang ya yang masih ada kita dengar sampai saat ini penyakit yang orang-orang yang terkena penyakit DBD. Jadi kalau malaria itu sudah hampir dikatakan tidak pernah terdengar lagi. Lalu kita masuk ke masa setelah Orde Baru. Nah, pada tahun 1968 sudah adanya program kesehatan lingkungan yang masuk ke dalam upaya pelayanan puskesmas. Jadi puskesmas sudah mulai memasukkan beberapa program-program tentang ataupun terkait dengan kesehatan lingkungan. Nah, pada tahun 1974 adanya Impres dari Sami Jaga atau sarana air minum dan juga jamban keluarga. Nah, jadi sudah adanya instruksi presiden tentang pembuatan ataupun tentang sarana-sarana air minum dan jamban keluarga yang harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Nah, yang ketiga adanya program Perumnas dan juga real estate. Nah, ini juga salah satu program untuk menyediakan pemukiman-pemukiman yang layak dan memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat. Nah, yang keempat adanya perbaikan kampung di kota-kota besar seperti Jakarta. Salah satu proyeknya yaitu proyek Husni Tamrin. Lalu adanya pembangunan sarana air kotor, sarana tempat sampah, tanaman kota, listrik, PAM. Lalu adanya sanitasi tempat umum dan transportasi, sanitasi tempat potong hewan, termasuk daging dan juga susu, pencegahan pencemaran udara pabrik dan kesehatan, lalu adanya higiene industri dan kesehatan kerja, lalu yang terakhir tentang pemberantasan vektor dan pengawasan pestisida. Nah, jadi berbagai macam upaya-upaya ini merupakan salah satu merupakan beberapa tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya apa? Agar kesehatan lingkungan kita lebih terjaga. Jadi kesehatan masyarakat juga terjaga. Secara dampaknya secara langsung kalau kita sehat, otomatis kita juga produktif dan juga kita terhindar dari masalah-masalah kesehatan. Nah, ini sudah kita bahas pada minggu lalu tentang ruang lingkup kesehatan lingkungan. Jadi berdasarkan WHO ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan. Kalau yang lengkapnya mungkin bisa dilihat di materi pada minggu lalu ya.
Ini secara apanya aja, singkatnya saja, ada tentang penyediaan air minum, tentang pengelolaan air buangan, ada tentang pengelolaan sampah padat, ada tentang pengendalian sektor, ada tentang higiene makanan dan higiene minuman atau susu, ada pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah, ada pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, lalu adanya tentang kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, tentang perumahan dan pemukiman, lalu adanya perencanaan daerah dan perkotaan, adanya pencegahan kecelakaan, tentang rekreasi umum dan pariwisata, lalu adanya tindakan sanitasi, baik dia berupa epidemi, bencana alam, perpindahan penduduk, tindakan pencegahan lainnya diperlukan agar lingkungan bebas dari risiko gangguan kesehatan. Jadi ini secara lebih godok lagi ya, kalau secara per item-itemnya yang 17 itu dapat dilihat ke materi yang sebelumnya, itu lebih jelas lagi 17 itemnya apa saja yang akan menjadi fokus dari ruang lingkup kesehatan lingkungan ini. Nah, kalau menurut Departemen Kesehatan, jadi adanya yang pertama adanya upaya sanitasi atau kelompok upaya sanitasi, yang kedua adanya upaya penanggulangan pencemaran dan pemerosotan lingkungan fisik dan juga biologi. Lalu yang ketiga adanya upaya penanggulangan akibat tekanan pembangunan. Nah, sedangkan kalau menurut Profesor Umar Fahmi Ahmadi, pemahaman kesehatan lingkungan itu dipandang dari keperluan pemantauan dinamika perubahan komponen lingkungan yang memiliki potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat, yang dimulai dari sumber perubahan atau munculnya komponen yang dimiliki potensi bahaya. Yang kedua, dinamika dan kinetika komponen tersebut pada lingkungan di sekitar atau ambiennya. Lalu yang ketiga, interaksi dengan manusia sehingga komponen tersebut tidak lagi menimbulkan bahaya kesehatan masyarakat. Nah, jadi sebenarnya kalau kesehatan lingkungan ini tidak hanya terfokus pada tentang kesehatan masyarakat, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Jadi perbedaan antara pengertian dari kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kalau kesehatan masyarakat berfokus tentang hal-hal yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Jadi manusia sebagai pusat dari atau subjek dari poin utamanya. Sedangkan kalau pada kesehatan lingkungan itu seluruh makhluk hidup. Jadi bukan hanya manusia, tetapi juga tumbuhan dan juga hewan itu menjadi pusat dari perhatian ilmu pengetahuan ini. Jadi masalah-masalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan baik manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, ini merupakan dinamika dari kesehatan lingkungan berdasarkan pada teori simpul. Jadi kalau simpul A itu sumbernya ada yang alamiah, ada yang penderita penyakit infeksi, ada dari industri, dan ada dari kendaraan bermotor. Lalu kalau ambiennya itu biasanya melalui wahana, apakah dia melalui udara, apakah dia melalui air, melalui makanan, melalui tanah, atau binatang. Itu simple B. Nah, kalau pada simple C, itu manusia yang termasuk merupakan bagian dari komponen lingkungan yang berada dalam darah, lemak, urin, dan lain-lain. Nah, jadi faktor-faktor pencemar itu bisa masuk ke dalam darah, lemak, urin, dan lainnya di dalam tubuh manusia. Nah, kalau simpul D-nya itu berupa dampak. Dampaknya, dampak kesehatannya, apakah dia sehat atau tidak, apakah dia samar, apakah dia subklinik, atau dia sudah akut. Lalu kita masuk tentang manajemen dari kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat ini berpengaruh, biasanya kesehatan masyarakat ini bersumber atau dipengaruhi oleh berbagai macam agen penyakitnya. Nah, agen penyakit ini bisa bersumber dari entah itu lintas sektor atau politik, entah itu iklim, topografi, suhu, dan lain-lain. Nah, agen penyakit ini juga berasal dari agen-agen yang membawa penyakit sehingga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat ini juga dipengaruhi oleh komunitasnya. Bagaimana perilaku dia dalam sehari-hari, dia termasuk golongan usia apa, apakah dia usia yang produktif, atau usia lanjut, atau usia balita, atau gendernya apa, apakah dia laki-laki atau perempuan, itu juga mempengaruhi dari kesehatan kita. Lalu secara genetika, apakah dia membawa penyakit genetik atau tidak.
Nah, baru nanti adanya penggolongan apakah dia tergolong komunitas yang dalam golongannya sedang sakit atau sehat. Nah, itu dipengaruhi oleh berbagai macam medium, yaitu seperti udara, air, pangan. Pangan ini makanan dan juga minuman yang kita makan. Lalu faktor ini yang membawa atau berupa agen-agen penyakit. Lalu manusia, kita sebagai orang yang kita juga bisa membawa penyakit, bisa juga menjadi korban dari penyakit itu sendiri. Jadi kita bisa ada kita ada dua peranan di dalam manajemen kesehatan masyarakat. Nah, jadi ada 4 simpul. Tentang simpul ini akan kita bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Ini akan terkait dengan teori-teori tentang kesehatan lingkungan. Ada teori, nanti kita akan belajar tentang teori Bloom, saya lupa. Teori Bloom salah satunya. Jadi kita bahas pada pertemuan kelima atau keenam kita itu. Nah, pengukuran dari parameter kesehatan lingkungan itu, kalau pada simpul A, itu pengukuran pada sumbernya langsung. Contohnya kayak pengukuran emisi, misalnya dia asap kendaraan atau asap pabrik, nah itu berarti diukur langsung pada emisinya. Nah, kalau pada simpul B, itu pengukuran komponennya, pengukuran komponen penyakitnya itu pada ambiennya, misalnya pada udara, atau pada tanah, atau pada air. Kalau sedangkan pada simpul C, itu pengukurannya pada spesimen tubuh manusia, misalnya rambut, atau darah, atau misalnya kuku. Nah, itu biasanya. Biasanya kalau misalnya kandungan logam berat pada manusia, misalnya ya, ini mengukur kandungan logam berat pada manusia, itu yang digunakan adalah simpul C. Biasanya yang sering digunakan adalah rambut, atau kuku, atau darah. Nah, itu bisa menjadi biomarker ataupun bioindikator, apakah dia tercemar atau tidak. Nah, kalau pada simpul D, itu sudah terjadi outcome berupa kejadian penyakit. Nah, jadi sudah terjadi penyakitnya. Misalnya jumlah penderita kelasnya berapa. Jadi simpul D itu lebih ke situ ya, tentang jumlah penderita penyakitnya berapa, itu menjadi data. Nah, setiap pengukuran itu baik pada simpul A, B, C, ataupun D, itu harus selalu dirujuk terhadap nilai-nilai standar normal sebagai bahan referensi. Contoh, misalnya Permenkes tentang air bersih, kalau kita tentang pengukuran air bersih parameternya. Atau baku mutu lingkungan, atau tentang nilai ambang batas, kalau misalnya pada logam-logam berat, atau maksimum acceptable concentration, sama sih. Baku mutu lingkungan, nilai ambang batas, maksimum acceptable concentration, ini sama pengertiannya, bahwa berapa sih kadar maksimum yang dapat diterima oleh lingkungan jika dimasuki oleh bahan pencemar ataupun bahan kontaminan. Nah, itu dia. Itu dikatakan sebagai baku mutu, nilai ambang batas, ataupun maksimum acceptable concentration. Nah, ini merupakan beberapa uraian dari lingkup pelayanan kesehatan lingkungan merujuk pada Permenkes nomor 32 tahun 2013. Jadi, ruang lingkup dari pelayanan pengelolaan limbah cair itu meliputi yang pertama, pemeriksaan kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi limbah cair dan juga tinja. Lalu yang kedua, perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah. Dan yang ketiga, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah cair dan tinja. Nah, jadi masyarakat ini mulailah diikut sertakan atau ikutlah aktif dalam melakukan pengelolaan limbah cair ataupun tinja. Nah, jadi bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi juga tugas kita sebagai masyarakat, kita memulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita sendiri tidak bisa kita tuntaskan, baru kita meminta bantuan atau barulah ditangani oleh pihak pemerintah. Jadi selagi kita masih bisa sendiri, kita harus dari diri kita sendiri harus ada kemauan untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan ini dulu. Lalu yang kedua, lingkup dari pelayanan pengelolaan limbah padat. Ini meliputi hampir sama dengan limbah cair tadi, pemeriksaan kualitas fisiknya, kimia, mikrobiologi tanah, dan limbah padat. Yang kedua, perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah.
Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tanah dan juga limbah padat. Nah, pengelolaan tanah ini dan limbah padat ini mungkin lebih cenderungnya lebih tentang bagaimana kita mengolah sampah yang ada, sampah domestik, limbah domestik yang ada di rumah kita agar tidak ditimbun di dalam tanah. Yang boleh ditimbun di dalam tanah adalah sampah-sampah yang bersifat organik, misalnya daun-daunan, tulang-tulang ikan, sisa-sisa sayur. Itu karena apa? Karena dia bisa menjadi kompos. Atau boleh kalau misalnya ingin dikomposkan juga malah lebih bagus lagi, bisa digunakan untuk tanaman. Nah, kalau dia misalnya sampah-sampah plastik itu kan tidak mungkin kita timbun di dalam tanah. Itu malah akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada tanah. Nah, limbah padat ini lebih condongnya ke apa ya? Ke industri-industri yang menghasilkan limbah padat. Nah, kenapa di uraian lingkup pelayanan kesehatan lingkungan ini masyarakat menjadi fokus utamanya? Karena kebanyakan limbah ini dihasilkan dari kegiatan-kegiatan masyarakat, baik itu di rumah tangga, baik itu di pertanian, baik itu di bagian industri. Nah, itu semua merupakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan manusia. Sehingga apa? Oleh karena itu kita harus punya kesadaran untuk mampu mengelola dari limbah-limbah yang kita hasilkan. Jadi jangan hanya mampu menggunakan lalu membiarkan saja, tetapi kita harus memikirkan limbah yang akan kita buang ini mau dikemanakan dan mau diapakan, sehingga tidak mencemari lingkungan. Karena apa? Karena kalau lingkungan kita tercemar, lingkungan kita tidak sehat, otomatis kita juga yang akan menerima dampaknya. Jadi itu seperti siklus. Manusia membuat kegiatan, manusia yang menghasilkan limbah, lalu limbahnya masuk ke lingkungan, kalau lingkungan itu tidak terjaga, itu kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Lebar pepatahnya. Jadi kalau kita mengelola limbah kita dengan baik dan benar, dan ketika setelah kita kelola dengan baik dan sudah kita kelola limbah-limbah yang kita hasilkan, lalu kita buang ke lingkungan, sehingga lingkungan kita tidak tercemar. Nah, saat kita menggunakan kembali lingkungan tersebut untuk kebutuhan kita, entah itu ekonomi ataupun kebutuhan sehari-hari, nah kita tidak akan menerima dampak negatifnya. Tapi kalau kita tidak menjaga atau tidak mengelola limbah yang kita hasilkan, nah itu akan kembali ke diri kita sendiri. Lingkungan kita tercemar, otomatis kita menggunakan atau memberdayakan sumber daya alam yang sudah tercemar tadi. Nah, itu akan kembali lagi ke kita sebagai manusia. Lalu yang ketiga, kita masuk ke lingkup pelayanan pengolahan udara dan limbah gas yang meliputi pemeriksaan kualitas fisik, kebisingan, getaran, dan kelembaban, kimia, unsur kimia, lalu juga mikrobiologi udara dan limbah gas. Yang kedua, adanya perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah. Lalu yang terakhir, adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan udara dan limbah gas. Lalu yang keempat, ada lingkup pelayanan pengelolaan sampah yang tidak diproses sesuai persyaratan pemerintah meliputi A. Pemeriksaan jenis sampah, sumber timbulan, dan karakteristiknya. Yang B. Perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah. Dan yang terakhir, adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah yang tidak diproses sesuai persyaratan pemerintah. Nah, kalau jenis sampah, jadi jenis sampah itu bisa dibedakan, dipisahkan antara sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Nah, fungsinya apa kita memilah sampah? Fungsinya agar sampah yang